Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada hari kiamat aqwamun min ummati, satu kelompok dari umatku. Ya. Mereka ini sholat sebagaimana kalian sholat, puasa sebagaimana kalian puasa. Mereka juga sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Ya. Tetapi amalan mereka dijadikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, terangkan siapa mereka, perjelas apa sifat mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah satu kaum, kalau mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya. Mereka menyembunyikan kejelekan yang mereka lakukan dari pandangan manusia. Tapi mereka tidak pernah merasa bahwa dia diawasi oleh Allah. Padahal Allah bersama mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Dosa itu, ya, ketika belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipikul oleh jiwa. Dan jiwa ini akan merasa berat, ya. Semakin banyak berbuat dosa, maka jiwa akan semakin merasa berat. Lama kelamaan akan stres. Ya, lama kelamaan akan lelah, tidak ada arah kemana-mana, ya. Dia merasa kehidupannya rusak. Dia tahu kalau dia hidup tapi tidak bisa menikmati kehidupannya. Keadaannya kacau, ya, tidak ada ketenangan di dalam hati. Punya harta banyak, tapi tidak ada ketenangan. Ini ciri-ciri orang yang sudah terlalu banyak beban jiwanya. Dosa-dosa ini, ya, akan mendatangkan beban kepada jiwa kita. Semakin banyak dosanya, jiwa kita akan semakin berat memikulnya. Dan ini banyak terjadi, ya. Dan anehnya atau sayangnya, banyak orang yang tidak merasakan atau tidak menyadari hal ini. Jiwanya lelah, tapi dia mencari sesuatu yang menurut dia bisa mengobati kelelahannya dengan sesuatu yang menjadikan jiwanya semakin berat. Dia ingin menghibur dirinya dengan kemaksiatan, berzina, ya, ke klub, minum minuman keras, ya, mendengarkan musik. Untuk apa? Untuk menenangkan jiwanya. Memang ketika itu dia tenang, tapi setelah itu jiwa tersebut mendapat beban lagi, lebih berat lagi. Makanya orang yang sudah ke sana, ya, ke tempat-tempat yang buruk tersebut, dia akan ketagihan ke sana lagi, ke sana lagi, ke sana lagi, karena semakin lama dia semakin ruwet kehidupannya. Seperti orang yang haus, kemudian yang diminum adalah air laut. Tambah haus, tambah haus, tambah haus. Dan merusak dirinya. Makanya jangan heran orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, dia pikirannya tidak akan tenang. Dia akan butuh rekreasi ke tempat yang jauh, ke tempat yang mahal, karena di dalam hatinya dia tidak tenang. Jangan heran kalau banyak pemusik yang akhirnya bunuh diri. Padahal orang terhibur dengan musiknya, tapi yang menghibur malah bunuh diri. Kenapa? Karena semakin hari beban yang dipikul dia semakin berat. Dia berusaha untuk menghilangkannya dengan mabuk-mabukan, dengan drugs, dengan yang lain. Tidak bisa hilang, karena itu justru memberikan tambahan beban pada jiwanya. Akhirnya dia ingin menyudahi kehidupannya, sudah. Karena memang dosa ini ada bebannya, ya. Banyak orang yang melakukan. Aku Fir'aun, cuma Fir'aun lebih berani dari diriku. Fir'aun berani mengucapkan, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, dan aku adalah orang yang pengecut. Aku tidak berani mengucapkannya, akan tapi perbuatan dan hati dan lisan mengarahkan bahwa seakan-akan aku adalah Tuhan. Aku yang membuat keadaan, aku yang menjernihkan dan mengeruhkan, aku yang mendatangkan rezeki, aku yang menentukan takdir. Bukan engkau ya Rabb,
Sudah begitu besar dosaku kepadamu, ampunkan, kini aku adalah hambamu. Hamba yang bersimpuh, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali engkau yang menentukan. La haula wa la quwwata illa billah. Allah Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kabarkan kepada mereka. Al-an wajada qalbi. Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaian, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif. Seandainya itu hamba-hambaku yang berpaling dariku terjerembab dalam kubangan dosa, maksiat, kemungkaran, berpaling mereka dari mengingatku, berpaling mereka dari taat kepadaku, berpaling mereka dari ibadah kepadaku. Seandainya mereka tahu kaifa intidhari lahum, bagaimana setianya aku menunggu mereka. Kapan ya hambaku fulan mau balik, mau tobat, mau kembali kepada, kapan ya? Seandainya mereka tahu bagaimana aku setia menunggu mereka, kapan mereka taubat kembali kepadaku, inabah rujuk, taubat kepadaku, lamatu syauqan ilayya. Kalau mereka tahu setianya aku menunggu mereka kembali dan taubat, niscaya mereka akan mati saking rindunya kepada aku. Mereka akan mati saking rindunya kepada aku. Enggak tahu saja mereka kalau aku apa? Setia menunggu mereka. Akan tetapi ketika pintu taubat Allah Jalla wa Ala, ampunan Allah begitu luas. Allah katakan pada ayat tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan Allah, bermaksiat, berbuat kemaksiatan untuk dirinya atau orang lain, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala itu merupakan zat yang mengampuni begitu banyak kesalahan para hamba-hambanya. Innahu al-ghafurur rahim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kesempatan taubat Allah Jalla wa Ala masih berikan kepada kita, maka berbanyak untuk mengingat Allah, bertaubat kepada